Halo sobat semuanya, selamat malam, selamat datang di podcast Lensa Nusantara. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat isu yang sangat hangat namun sangat dingin di kaki, yaitu banjir di Sumatera. Baik pendengar dimanapun Anda berada, akhir hari ini kita sering mendengar banjir besar melanda wilayah Sumatera, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejak akhir November 2025 dipicu hujan ekstrim dan siklon di Selat Malaka menyebabkan ratusan korban jiwa, hampir 1 juta pengungsi, dan kerusakan yang sangat masif. Faktor penyebabnya meliputi kerusakan lingkungan, deforestasi, alih fungsi lahan, serta pendangkalan sungai. Pada kesempatan malam hari ini, kita sudah kedatangan 4 narasumber yang sangat luar biasa hebat untuk mengupas tuntas dari hulu ke hilir. Yang pertama, seorang pakar lingkungan. Selamat malam, Kak Ariska. Selamat malam Pak Taufik. Oke, kemudian seorang aktivis ekosistem, Kak Arlita. Selamat malam. Selamat malam, Pak Taufik. Oke, selanjutnya seorang yang sangat nasionalis, Kak Fakar. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Taufik. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita juga ada perwakilan dari seorang SN. Selamat malam, Kak Aristra. Selamat malam Pak Taufik. Oke, terima kasih semuanya. Pertama-tama saya akan bertanya kepada Kak Ariska. Singkat saja, menurut Kak Ariska, kenapa sih Sumatera belakangan ini seolah-olah menjadi dalam tanda kutip langganan tenggelam? Silahkan Kak Ariska. Terima kasih untuk waktunya Pak Taufik. Untuk penyebab dari banjir yang ada di Sumatera ini ada beberapa faktor. Saya akan menjelaskannya satu persatu ya. Yang pertama yaitu deforestasi dan pembukaan hutan secara besar-besaran untuk perkebunan, pertambangan, dan permukiman. Hilangnya tutupan hutan mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan sehingga limpasan permukaan meningkat dan sungai lebih cepat meluap. Yang kedua adalah alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Banyak kawasan resapan air, rawa, dan daerah aliran sungai berubah menjadi lahan terbangun. Pembangunan di bantaran sungai dan dataran banjir menghambat aliran air alami dan memperparah genangan. Yang ketiga, pengelolaan daerah aliran sungai yang buruk. Aktivitas manusia menyebabkan erosi dan sedimentasi sungai baik dari pertanian, pertambangan, maupun pengembangan infrastruktur. Pendangkalan sungai ini menurunkan kapasitas tampungan air. Yang keempat, kerusakan lahan gambut akibat pengeringan dan pembukaan kanal. Lahan gambut yang rusak tidak lagi mampu menyimpan air secara optimal sehingga meningkatkan resiko banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Yang kelima, sistem drainase. Sistem drainase perkotaan yang tidak memadai, drainase yang sempit, tidak terawat, atau tersumbat sampah mempercepat terjadinya banjir, terutama di kawasan padat penduduk. Yang terakhir, perilaku masyarakat yang kurang peduli lingkungan seperti membuang sampah ke sungai dan saluran air, sampah menghambat aliran air dan mempercepat terjadinya luapan. Begitu Pak Taufik. Oke, terima kasih Kak Ariska. Ternyata masalahnya sangat kompleks ya. Bukan cuma soal air yang masuk ke rumah saja. Kemudian Kak Arlita. Oke, saya akan bertanya kepada Kak Arlita, bagaimana kondisi ekosistem kita di sana? Silahkan Kak Arlita. Baik, terima kasih Pak Taufik. Sedikit menjelaskan ya, banjir yang melanda Sumatera pada tahun 2025 ini berdampak sangat signifikan terhadap ekosistem baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak ini terasa karena Sumatera juga memiliki banyak kawasan hutan, daerah aliran sungai yang besar, lahan gambut, dan ekosistem pesisir yang sangat saling terhubung. Pada ekosistem darat, banjir menyebabkan erosi dan degradasi tanah. Lapisan tanah subur terkikis sehingga kesuburan lahan pertanian dan hutan menurun. Kemudian, terhadap ekosistem hutan dan lahan gambut, banjir mengganggu keseimbangan alami. Genangan air berkepanjangan dapat merusak akar pohon dan menurunkan kemampuan hutan dalam menyerap air. Lalu, pada ekosistem air atau ekosistem perairan sendiri, banjir membawa sedimen, limbah rumah tangga, pupuk, dan bahan kimia ke sungai dan danau. Akibatnya apa?
Akibatnya, kualitas air menurun dan mengganggu kehidupan organisme air seperti iklan, plankton, dan juga mikroorganisme yang tidak dapat kita lihat sekalipun. Kemudian, selain itu, banjir juga berdampak pada ekosistem pesisir. Aliran air banjir yang membawa lumpur dan polutan ke muara sungai dapat merusak terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Padahal ekosistem pesisir berperan penting sebagai pelindung alami dan abrasi dan penyangga kehidupan biota laut. Kemudian secara keseluruhan, banjir Sumatera 2025 ini menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi tidak hanya berdampak pada manusia ya, tapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem secara menyeluruh. Tanpa upaya pemulihan lingkungan dan pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan, kerusakan ini dapat menurunkan daya dukung lingkungan dan meningkatkan risiko bencana alam yang lebih tinggi lagi di masa depan. Seperti itu Pak Taufik. Oke, terima kasih Karlita. Ternyata masalah banjir ini dampaknya sangat banyak sekali ya. Tidak hanya menyangkut hajat hidup manusia, tapi juga ekosistem yang ada di seluruh wilayah bencana. Oke, kemudian saya ingin bertanya kepada Kak Fakar. Kak Fakar, kalau kita bicara soal wawasan kebangsaan, gimana sih kita melihat bencana ini bukan sekedar musibah daerah? Silahkan Kak Fakar. Ya, terima kasih Bapak Taufik. Jadi, banjir di Sumatera adalah uji ketahanan nasional kita. Wawasan kebangsaan itu bukan cuma hafal Pancasila saja, tapi bagaimana kita selaku warga, baik di Jawa, Sulawesi, ataupun pelosok negeri, merasa senasib dan sepenanggungan dengan saudara kita di Sumatera. Solidaritas sosial yang muncul saat evakuasi adalah bukti nyata bahwa persatuan Indonesia itu hidup. Namun kita juga harus sadar bahwa menjaga hutan Sumatera adalah menjaga kedaulatan ekologi bangsa agar anak cucu kita nanti tidak mewarisi bencana tersebut. Ibarat satu rumah besar bernama Indonesia, kalau atap di Sumatera bocor yang basah itu bukan cuma orang Sumatera saja, tapi kita semua ikut merasakannya. Jadi, menjaga lingkungan itu bukan cuma tugas mereka, tapi cara kita membuktikan kalau kita benar-benar peduli dengan masa depan bangsa ini. Seperti itu Pak Taufik. Ya, luar biasa sekali Kak Fakar. Oke, ternyata dampaknya sangat luar biasa sekali. Terakhir, saya akan bertanya kepada Kak Ristra sebagai ujung tombak pelayanan publik. Sebagai seorang ASN, bagaimanakah menyikapi bencana banjir ini? Silahkan Kak Ristra. Baik Pak Taufik, jadi sebagai ASN, nilai berakhlak bukan sekedar jargon saja. Dalam konteks banjir Sumatera ini, nilai berakhlak yang pertama yaitu akuntabel. Jadi, kita harus transparan dalam mengelola dana bantuan dan mitigasi. Yang kedua, nilai kompeten, yaitu ASN di daerah harus punya skill mitigasi bencana yang mumpuni. Nilai yang ketiga yaitu adaptif dan kolaboratif. Kita tidak bisa kerja sendiri, harus lincah berkolaborasi antar instansi dan cepat beradaptasi dengan teknologi peringatan dini. Intinya, ASN harus hadir memberikan solusi, bukan malah menambah birokrasi saat darurat. Demikian Pak Taufik. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Arga. Jadi intinya banjir ini adalah alarm, banjir ini adalah peringatan. Alam butuh kebaikan, kita juga butuh persatuan, dan pelayanan publik harus semakin sigap. Terima kasih untuk para narasumber yang sangat luar biasa. Terima kasih Kak Ariska, terima kasih Kak Arlita, terima kasih Kak Fakar, Kak Aristra juga. Kemudian saya sebagai moderator, Taufik Arifayudi, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita jaga alam, alam jaga kita. Selamat malam.